Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tutorial mengontrol LED secara online dengan NG-Rock. Bersama saya Melisa Dwi Kartika. Dalam tutorial ini sudah terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dan beberapa komponen yang harus dipersiapkan seperti Arduino SP, LED, resistor, project board, serta kabel jumper male-to-male. Dalam tutorial ini juga terdapat step-step yang akan dilakukan mulai dari konfigurasi program, kemudian konfigurasi ESP, lalu kemudian setting pada NG-Rock, dan simulasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Di sini sudah terdapat skema atau rangkaian yang harus disusun, yaitu 2 buah resistor sebagai hambatan dan 2 buah LED serta kabel jumper dan Arduino ESP8266. Ini merupakan rangkaian yang sudah saya rangkai sesuai dengan skema. Dan di sini saya menggunakan pin digital 1 dan digital 7. Dan menggunakan kabel USB sebagai penghubung menuju sumber atau laptop kita. Berikut merupakan program Arduino yang akan kita gunakan sehingga kita dapat mengakses HTTP atau web server untuk mengkontrol LED sesuai rangkaian yang kita susun. Yang pertama kita butuhkan adalah SSID atau username dari WiFi yang tersambung dengan laptop dan device kita. Kemudian kita juga membutuhkan password yang digunakan pada WiFi tersebut. Selanjutnya, ada beberapa variabel yang kita butuhkan pada program ini. Yang pertama merupakan variabel to store, yaitu variabel untuk menyimpan header permintaan HTTP. Kemudian variabel yang kedua merupakan variabel auxiliary variable, yaitu variabel yang membantu penyimpanan status keluaran. Di sini jumlah variabelnya tergantung dengan jumlah LED yang kita gunakan. Karena saya hanya menggunakan 2 buah LED, maka saya cukup menambahkan 2 variabel saja, yaitu JP13 dan JP5. Dan pada assign output ini juga digunakan untuk menetapkan JP input output atau JPIO untuk menetapkan keluaran. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya menggunakan JP13 dan JP5. Sedangkan untuk current time sendiri, saya menggunakan millis, dan untuk previous time, saya menggunakan previous time 0. Dan untuk mendefinisikan time out time, saya mendefinisikan dengan millisecond. Jadi tertera 2000 millisecond atau 2 second atau 2 detik seperti itu. Kemudian untuk mendefinisikan authentication, di sini kita menggunakan web bernama base64 encoding. Kita bisa mengaksesnya nama webnya dengan mengetikkan base64encode.org. Kemudian kita akan menuliskan username beserta password sehingga kita nantinya akan digunakan untuk mengakses web servernya untuk mengkontrol LED. Di sini Bu adalah sebagai
username, dan titik 2 merupakan pemisah antara username dengan password. Jadi setelah titik 2 merupakan kita harus mengetikkan password yang ingin kita setting. Di sini saya mengetikkan Melis DK. Setelah username dan password sudah kita setting, kita bisa mengklik button encode, sehingga setelah prosesnya selesai, maka kode autentifikasinya akan keluar dan kita bisa melakukan copy paste ke dalam program Arduino. Kemudian saya men-setting serial beginnya menjadi 115.200. Jangan lupa untuk men-settingnya di bagian tools dan mengganti serial begin dengan nilai 115.200. Dan saya menggunakan GPIO 13 dan 5 yang dapat saya ketahui melalui library dari ESP8266 karena saya menggunakan pin D1 sehingga saya akan mendapatkan kode JP5 dan ketika saya menggunakan pin D7 maka saya akan memperoleh JP13. Dari sinilah saya dapat men-setting program Arduino JP berapa saja yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan JP13 dan JP5. Kemudian pada bagian ini kita dapat men-setting display dari HTML atau halaman web HTML yang akan kita akses, mulai dari font, warna, color, background, ukuran marginnya untuk buttonnya, kemudian warna dari teksnya, apapun itu dapat kita setting melalui ini, dan kita juga dapat men-setting web page headingnya. Di sini saya menuliskan bu_led controller with ESP8266_bu. Setelah semua program sudah tersetting, maka kita sebelum mengupload kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa laptop serta device yang kita gunakan sudah benar-benar tersambung sesuai dengan SSID dan password yang sudah kita cantumkan. Jadi saya melakukan reconnect. Kemudian saya juga setelah memastikan sudah tersambung, maka saya bisa mengupload program Arduino tersebut. Ketika sudah berhasil terupload, maka kita harus membuka serial monitor agar kita dapat mendapatkan akses atau IP address untuk membuka halaman web yang digunakan untuk mengakses LED kita. Jadi kita bisa mengakses LED kita dari sebuah web dengan IP address yang keluar melalui serial monitor. Jadi kita bisa mengcopy paste IP address-nya pada halaman web dan keluarlah
halaman web yang sudah kita setting sebelumnya. Langsung saja kita beralih pada simulasi menggunakan rangkaian. Sebelum rangkaian disimulasikan secara online, ada beberapa step yang harus kita lakukan. Berbeda dengan video yang sebelumnya, terdapat beberapa langkah tambahan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, kita akan menggunakan layanan tunneling. Yang digunakan pada tutorial ini adalah aplikasi bernama Ngrok. Ngrok ini membantu IP address yang kita hasilkan untuk dapat diakses secara online melalui device yang lain. Yang pertama adalah ketika kita sudah mendapatkan IP address melalui serial monitor pada aplikasi Arduino IDE, maka kita akan mengkopinya melalui aplikasi Ngrok tersebut. Kita dapat menuliskan Ngrok spasi TCP spasi IP address yang kita dapatkan, kemudian /280 dan spasi autoken. Kemudian kita akan mengcopy token yang sudah kita dapatkan sebelumnya pada langkah sebelumnya, yaitu pada website Ngrok yang kita sign in melalui akun kita. Ketika sudah mengkopikan alamat IP address dari Arduino dan juga autoken dari Ngrok, kita enter dan kita tunggu hingga koneksi berjalan dengan baik atau sudah terdapat status online dan muncul alamat link yang akan kita copy menuju ke dalam website atau tempat kita untuk menjalankan server ini. Kita ketikkan saja http:// dan kita copy bagian link yang sudah terdapat pada aplikasi Ngrok. Maka akan muncul server tampilan halaman dari web server. Sebelumnya kita harus memasukkan username serta password yang sudah kita setting sebelumnya pada base64 dan muncullah tampilan berikut sehingga kita dapat mengakses lampu secara online. Ya, di sini sudah saya copy paste IP address-nya dan saya kontrol LED melalui web server ini. Jadi ketika saya menekan on, maka LED akan menyala dan off akan LED mati. Kemudian saya juga mencoba melalui device yang lain menggunakan server atau jaringan internet yang lain. Saya copy alamat linknya dan saya kontrol. Ketika saya tekan on akan menyala dan off akan mati, sama seperti sebelumnya. Demikian tutorial ini dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.